Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Otomotif 1. Salam otomotif. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan pasang kilometer koso. Apa namanya mas? Koso apa ini? RX2N. RX2N ya. Di sebagian orang mungkin belum tahu RX2N ini sebetulnya kilometernya untuk multifungsi atau bisa di motor apa saja ya teman-teman ya. Nah di sini kita akan pasang di Supra 100 cc. Untuk bagian kabelnya saya akan jelaskan satu persatu dan mudah-mudahan dapat dipahami. Yang jelas yang ingin pasang sendiri teman-teman siapkan buku dan pulpen. Oke, cek di cerot. Oke teman-teman, setelah dicopot-copotin semua yang ada di kilometer originalnya ya seperti ini disimpan saja, bila mana suatu saat nanti mau distandarin bisa digunakan kembali. Berikut dengan kaca-kacanya ya teman-teman ya. Dan usahakan ini jangan tertekan agar tidak patah, karena jarum ini mudah patah ya. Paling tidak suatu saat nanti jika mau distandarin teman-teman tinggal beli atau cari yang kayak gini bekasan juga nggak apa-apa ya. Jadi rumahannya menggunakan bekasan, sedangkan mesinnya ini tetap menggunakan yang asli. Karena mau nggak mau untuk membuat atau merubah kilometer semacam ini kita harus berkorban ya. Jadi harus dirombak ininya ya. Selanjutnya kita akan coak ya di sini ya, bagian sini. Nih, bagian sini coak agar kilometer ini bisa masuk ke dalam dan bisa dibaut. Nah, untuk bautnya nanti di daerah sini ya. Ini kan ada 3 lubang. Nah, ini untuk baut ya. Jadi kita baut di sini menggunakan baut kasar yang kecil. Oke, selanjutnya sekarang saya akan patahin dulu dudukannya biar bisa masuk ya. Oke, teman-teman, ini sudah saya sambung ya. Untuk soket-soket yang semacam ini yang bawaan asli kilometer kita lepas ya, teman-teman ya. Ini kita lepaskan satu persatu dan tidak menggunakan rumah. Yang kita pakai hanya soket ini aja karena ini lawannya sudah ada ya teman-teman ya. Ini untuk kilometer yang nanti kita akan tempelkan di sensor bawah ya untuk bagian sini. Jadi kita tetap menggunakannya. Oke, di sini yang bagian-bagian semacam ini yang saya solasi ini enggak saya pakai karena diantaranya ada yang untuk gigi 5, gigi 6. Dan salah satunya juga ada untuk buat motor yang punya radiator, itu juga ada di sini. Jadi karena ini kita pasang di Supra lama kita nggak gunakan, kita solasi. Nah di sini saya langsung saja untuk Supra lama ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman siapkan buku, siapkan pulpen dan catat ya teman-teman ya agar tidak lupa. Begini, pertama ini yang saya sebutkan warna kabel yang ada di kilometer koso itu ya teman-teman ya. Di sini ada warna kuning garis merah atau kuning laras merah. Itu saya tempelkan di kabel warna pink ya, teman-teman ya, pink. Nah, di sini. Ini untuk gigi 4 ya, teman-teman ya. Sedangkan yang satunya lagi ini ada warna kabelnya itu pink ya. Nih, warna kabelnya pink. Ini kita tempelkan di kabel warna kuning garis merah. Ini untuk gigi 1 ya teman-teman ya. Oke, ini 2 sudah. Lalu di sini ada warna biru. Warna biru garis merah, teman-teman ya, ingat ya. Warna biru garis merah ini kita tempelkan ke kabel hitam garis biru ya. Di sini ada kabel hitam garis biru kita tempelkan ya. Jadi kabel biru garis merah ini kita tempelkan di kabel hitam garis biru. Oke, selanjutnya di sini ada warna hijau garis hitam. Hijau garis hitam ini kita tempelkan di kabel putih ya, kabel putih garis biru. Kabel putih garis biru ini untuk gigi 3 ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau pasang sendiri tinggal ikutin saja warna yang saya sebutkan. Tempel-tempel tinggal begitu aja, tinggal tempel karena sudah saya perhitungkan untuk pemasangan ini ya teman-temannya. Jadi teman-teman tinggal tempelkan saja. Oke, selanjutnya ini warna hijau. Warna hijau garis merah. Warna hijau garis merah ini kita tempelkan ke warna hijau muda atau hijau Tosca yang garis merah. Ini untuk netral fungsinya ya teman-teman ya. Ini untuk netral nih. Tuh terlalu silo. Tuh ya, pada hijau Tosca atau hijau muda garis merah
kita tempelkan di warna hijau garis merah. Ya, paham ya seperti itu. Dan untuk di sini ada warna kuning garis putih, ini kita tempelkan ke indikator bensin. Ini saya tempelkan di warna kuning garis putih juga ya. Karena yang di motor Supra lama ini untuk indikator bensinnya warna kuning garis putih juga sama. Jadi kebetulan sama banget. Jadi kita langsung tempelkan saja semacam ini. Selanjutnya untuk bagian lampu sen, di sini ada warna orange. Orange ini kita tempelkan ke warna orange. Kebetulan sama yang dari kilometer koso dan dari kabel kilometer original Supra itu sama ya warnanya ya. Orange ini ketemu orange itu untuk bagian kontrol sen kiri. Yang di kilometer koso ini warnanya biru muda. Untuk warna biru muda ini tempelkan untuk kontrol sen bagian kanan. Sedangkan yang oranye ini kontrol sen bagian kiri. Jadi orange ketemu oranye ya. Sedangkan yang biru muda ini ketemu warna yang agak keputih-putihan ini. Ini untuk kontrol bagian kanan. Oke. Selanjutnya ini di sini ada warna biru tua. Warna biru tua ini kita tempelkan di warna biru tua juga. Ini fungsinya untuk kontrol jarak jauh. Jadi ketika motor nyalakan jarak jauh ini nyala harusnya ya. Di kilometer aslinya ini jarak jauh. Jadi kebetulan di sini dari kabel kilometer kosonya sama warnanya biru tua. Jadi di sini juga ada kebetulan memang untuk jenis Honda kontrol jarak jauhnya juga biru tua. Jadi kita tempel saja di sini. Nah, selanjutnya pokok utama ya, modal utama kalau kita mau pasang sesuatu itu harus tahu dulu utamanya di mana. Ini warna sebenarnya ada dua macam ya teman-teman ya. Kilometer kayak gini. Ada yang untuk setrum akinya itu warna merah, ada yang warna ungu. Nah kebetulan yang saya pasang di kilometer ini untuk bagian strum akinya warna ungu ya. Ini warna ungu, kita akan tempel ke di plus aki langsung ya. Cuma karena bagian aki terlalu jauh, jadi saya akan tempelkan ini ke setrum masuk bagian kontak ya teman-teman ya. Untuk yang hitam polos ini kita tempelkan di setrum keluar kontak. Makanya ini saya sambung menggunakan kabel agar dari atas dari daerah kilometer bisa langsung ke bawah, karena strum kontak kabel kontak itu ada di bawah ya teman-teman ya, dekat sambungan soket-soket. Sedangkan ini jaraknya pendek banget, makanya saya langsungin aja dari atas menggunakan kabel kurang lebih sekitar 30 atau sampai 40 cm ke bawah untuk warna hitam ini. Dan warna ungu ini nanti kita akan tempelkan juga di kabel kontak yang warna merah, kurang lebih seperti itu. Intinya ini keluar kontak, sedangkan ini setrum aki atau bisa juga ditempel di setrum masuk ke kontak. Nah jadi bolak-balik nih. Dan untuk bagian massa ini warna hijau. Nah, warna hijau polos ya. Di sini sebenarnya hijau itu ada beberapa. Kalau yang di sini jangan dibahas, ini karena untuk sensor. Ada diantaranya soket-soket. Di sini ada warna hijau garis biru. Hijau garis biru kita nggak pasang, kita pakai ya teman-teman ya untuk di jenis Supra ini. Dan yang bagian massa itu adalah warna hijau polos. Nah, di sini ada hijau polos tuh, nggak ada stripnya atau nggak ada leresnya, polos ya. Nah ini untuk massa. Ingat ya, ini massa. Hitam ini untuk setrum keluar kontak, sedangkan yang ungu ini untuk setrum aki langsung. Nah, biar nanti jamnya nggak kereset, makanya ini wajib banget dipasang di setrum standby ya teman-teman ya untuk yang jenis ungu ini, biar jamnya nanti nggak berubah-berubah. Nah untuk hijau polos ini bagian massa kita tempel di sini ya. Di sini bebas mau ngambil di massa yang ini boleh, yang ini boleh. Yang penting di sini ada warna hijau, berarti ini warna bagian massa ya teman-teman ya. Ini tinggal tempel aja kabel hijau yang dari kilometer koso ini di bagian warna hijau yang original ini ya, kabel originalnya. Ini bagian massa. Nah ini saya tempel seperti ini ke bagian massa tuh ya. Untuk selanjutnya di sini ada bagian RPM. Jadi ketika digas motor ini kan naik ya jarumnya ya teman-teman ya. Untuk menempelkan kabel RPM itu di sini warna hitam garis kuning. Ada juga warna kuning garis hitam. Ada yang kayak gitu ya di kabel ininya. Cuman kebetulan di sini adanya warna hitam garis kuning. Jadi ini kita tempelkan ke bagian pusar ya teman-teman ya, agar RPM-nya jalan. Oke. Kurang lebih seperti itu. Saya harap teman-teman sudah mencatatnya. Jika memang belum mencatatnya, teman-teman bisa simak lagi dari ulang kata-kata saya
Jadi bagian mana yang belum dicatat teman-teman langsung tahan dulu videonya, catat dulu, setelah itu lanjut menonton sampai selesai. Nah oke, selanjutnya kita sekarang akan langsung pasang saja kabelnya di motor ini. Nanti kita akan ikat begini kayak gumpalan paket ya kan. Nah nih yang 3 ini saya bedakan sendiri karena yang ini untuk ke aki strum kontak dan satu lagi untuk ke pulsar nanti ya buat RPM. Isolasi rapat aja ini ya, gulung jadi satu ya. Nih ubah. Nah ini jadi kayak gini ya kan, jadi satu. Selain itu kita pisahkan semacam ini ya. Oke, kita akan langsung ke motornya nih sekarang. Nah teman-teman, ini udah saya pasang ya di kilometernya di motornya, dan di sini ada kabel dua ini, yang satu dari warna hitam polos ini kita sambung ke kontak, yang satunya lagi ini untuk strum standby. Saya nyambungin kabelnya yang bagian aki dari kontak semua ya teman-teman ya. Yang satu masuk ke kontak, yang satunya lagi keluar kontak. Nah di sini ya posisinya. Ini udah saya sambung ya. Yang ungu kita tempel yang merah. Lepas mulu lagi, aduh. Nih ini tempel ke yang merah ya, yang ungu. Yang hitam kita tempel di sini warna hitam polos ya. Nah, jadi satu tempat ya teman-teman ya. Jadi bukan hitam garis merah di sini ya, hitam polos. Nah kita tempel, ingat ya kata-kata saya ya, ungu ke merah, yang hitam itu ke hitam polos. Yang di kabel kontak ini kita tempel. Nah seperti ini. Yang ini warna hitam ya tuh. Yang satunya lagi ini warna merah. Di sini kalau misalkan terkelihatan seperti ini, nanti tinggal teman-teman selasi aja ya. Selanjutnya ke bagian belakang dulu. Saya akan jelaskan untuk bagian RPM. Nah di sini. Untuk bagian RPM tadi yang warna hitam garis kuning saya sambung pakai kabel ya, kurang lebih mungkin 1 meter. Ini di sini saya akan tempelkan di bagian kabel pulsar ya. Nah ini kan kabel dari spool ya, kabel dari spool naik ke atas. Dari spool itu kabelnya cuma ada 4 ya, seluruhnya ada 4. Yang satunya ini untuk pulsar, yang satunya ini untuk pengisian, satunya ini aslinya lampu supra itu untuk lampu besar. Nah yang satunya lagi ini adalah warna hitam garis merah untuk spool jalan pengapian. Jadi ini nggak usah diutak-atik, kita di sini cari yang warna biru ya, warna biru garis kuning. Nah warna biru garis kuning inilah bagian pulsar. Untuk jenis Honda dan Suzuki biasanya mirip ya. Suzuki juga tergantung, kalau misalkan Satria FU miripnya dengan Yamaha. Kalau misalkan Suzuki lama kayak Shogun atau Smash biasanya warnanya sama dengan ini ya, warna biru garis kuning. Oke, caranya kita klet dulu. Ini biar nggak kegedean, kita buang serabutnya sebagian ya, biar gampang masuknya ke soketnya. Nah potong seperti ini, kita putar-putar lalu kita jumper. Ini jumper begini ya. Nah masukin, caranya seperti ini. Nah begini ya teman-teman ya, sini lipat lipat semacam ini, baru kita colok kembali ya, selesai sudah. Nah begitu caranya ya. Jadi jumper aja teman-teman ya, kalau bisa di jumper seperti ini kurang lebih bagian RPM ya. Nah sekarang selanjutnya kita coba nyalakan. Nah kurang lebih seperti ini, dan ini jamnya belum di reset ya teman-teman ya. Ini jam 00.02 dan untuk jam ini nanti nggak mati ya dia ya, saat off kontak tuh nggak mati tuh, masih ada ya. Jadi kenapa fungsi tadi dari kabel yang ungu kita tempel ke plus, maksudnya untuk jam ini biar tidak terreset ya jamnya ya. Selain itu ini tetap standby.
Dan jangan khawatir bikin aki tekor ya, aman ini ya. Nah, RPM naik ya. Tuh, digas sedikit dia langsung naik RPM nya. Nah, kabel tadi lah sudah benar. Yang saya pasang ini koso yang bagian RPM nya itu warna hitam garis kuning ya teman-teman ya. Ada juga koso itu kabel bagian RPM nya warna kuning garis hitam kalau nggak salah ya. Ada juga yang semacam itu, biasanya beda dus, beda isian kabelnya ya. Tapi paling tidak rata-rata ada sebagian yang sama. Jadi buat teman-teman, kalau yang memang nanti ketemunya seperti ini warnanya, ya sudah berarti tinggal tempel saja seperti yang saya jelaskan ya. Nah, untuk sensor ini, sensor ini nanti untuk kilometer ya. Sensor ini kilometer, biasanya nanti di sini dari 0 itu naik. Ketika motornya jalan ini naik 0 sampai berapa gitu ya, tergantung nanti kecepatannya. Jadi fungsinya sensor ini seperti itu. Contoh seperti ini ya. Nih, kita akan tes langsung saja semacam ini cara kerjanya ya. Ini kan nanti posisinya ada di luar atau di sampingnya piringan ya teman-teman ya. Sedangkan yang satunya lagi ini magnetnya ini harus nempel di bagian piringan. Teman-teman perhatiin ya. Ini kan dari 0 ya. 0 masih 0. Kita goyangin. Tuh. Naik ya. Tuh, naik. Semakin cepat goyang dia semakin naik juga dia terus. Jadi cara kerjanya semacam itu. Intinya nanti ini ditempel di bagian piringan ya. Dan ini jangan terbalik. Posisi ini harus keluar ya. Keluar adep-adepan dengan sensor ini semacam ini. Nah, nggak boleh terbalik seperti ini. Kalau terbalik seperti ini dia nggak connect ya. Tapi kalau begini dia caranya benar. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara kerjanya sensor ini. Dan misalkan tidak ada bracketnya, teman-teman harus ngakalin nanti posisinya seperti apa. Yang jelas ini nanti dibiarkan di sampingnya piringan dan ini tempel di bagian piringan. Nanti untuk nempel di piringan terserah modelnya, mau dibolongin piringannya, mau kasih bracket juga boleh, terserah ya. Tergantung nanti kreatif teman-teman sendiri enaknya seperti apa. Kita simpan di bawah sini. Agak ngumpet. Nah, bener nggak? Ini agak ngumpet ya. Kita simpan di bawah sini, lalu kita gunakan bracket. Misalkan menggunakan bracket bolong-bolong, banyak ya jualan di bengkel ya teman-teman ya. Di sini masukin, lalu buatkan bracket itu lubangnya selebar ini atau bisa masuk ke sini. Nanti dijepit ya bracketnya dengan emur yang 2 ini. Nah, posisikan di sini. Setelah itu teman-teman pasang bagian ini sensornya. Bagian sensor ini nanti bisa dipasang di sini ya. Nih. Jadi bisa kita gunakan emur piringan ini menggunakan bracket yang kecil. Nanti dibikin terlebih dahulu untuk ini ya, untuk sensornya. Nanti dibaut di sini di bracketnya ya. Baut sekencang mungkin dan usahakan bracket itu harus besi yang bagus. Jangan kena getaran dia ngeprek-ngeprek ya teman-teman. Nanti tinggal sensornya atur harus sejajar dengan ini ya, ngadep-ngadepannya begini. Nah, atau begini. Dan satu lagi contoh ya, ini teori saja saya katakan. Misalkan kalau sensornya ini di sini ya, nempel di sini kan. Misalkan yang lawannya di sini, lalu ininya ada di tengah sini misalkan posisi. Contoh ya. Nanti usahakan teman-teman ini harus naruhnya benar-benar pas ya. Pas. Misalkan di sini 1, di bawah 1, atau misalkan di sini 1, di bawah 1, atau adep-adepan ya teman-teman ya. Intinya kalau misalkan dipasang 1 juga jalan, cuman harusnya 20, dia jadi 10 ya. Nggak seimbang. Jadi ada setengahnya hilang. Makanya untuk menghindari hal itu, kenapa dari sananya diberikan sensor ini 2, agar hitungannya itu per detiknya dia dapat ya teman-teman ya, dapat nyesor. Jadi di sini 1, misalkan di bawah 1. Jadi ketika posisi sensor ada di tengah, berputar ke sini ketemu, lalu yang satunya lagi sudah ketemu lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Intinya harus rata lah ya teman-teman ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan untuk cara pemasangan di sini secara langsung, saya pun ini nggak bisa masang malam ini karena posisinya udah gelap. Ini dari siang kita ngakalin ngorek-ngorek ya teman-teman ya. Dan kurang lebih seperti itulah gambarannya. Dan nanti teman-teman silakan skemakan sendiri untuk bagian pemasangan ini. Oke, kita lanjut. Keren juga ya, Supra DRPM nya luar biasa.
Oke, sekarang untuk presetan. Preset apa? Jam ya. Jam dulu. Nah, sebenarnya ini saya pertama kali masang ya, teman-teman ya. Oh enggak, ini yang jam. Jam. Oke, jam. Jam piro saiki? Jam berapa kita set jam dulu ya? 7.11 ini 24 atau 12 P? Ini 24. 24 berarti 19 ya. Oke, kita reset jam 19. Tekan dulu. Nah, sampai ngedip baru pencet. 19 berarti ya, jam 7 sekarang ya teman-teman ya. Dari siang sampai jam 7 ya, bayangin. 19 berapa? 19 12. Lalu pencet lagi ya. Nah, pindah ke kanan, tekan lagi, pindah ke kanan. Berapa? 13. Oke, tekan. Ayam lewat 1. Oke lah, nggak apa-apa. Kita tekan lagi. Maka dengan begitu selesai. Lewat. Udahlah, biarkan saja dulu beberapa detik, nanti dia akan berhenti sendiri, biasanya begitu. Nah, kan berhenti. Nah, sekarang kita akan coba matikan. Mati. Ini semua mati ya. Untuk bagian jam ini tidak mati dan tidak terreset. Oke, sekarang kita coba nyalakan lagi. Ya, mantap. 19:15 seperti yang barusan ini ya. Jadi ini lebih 2 menit ya, Mas ya? Nggak apa-apa ya. Oke, nah selanjutnya apa yang teman-teman ingin tanya? Untuk bensin ini jalan berfungsi ya, Mas? Kira-kira bensin banyak ya itu ya? Banyak ya? Baru isi katanya, dan perkiraan mungkin ya kurang 1 literan lah ya. Ke ini ya, ke full ya, Mas ya. Nah, ini nih asalkan pelampungnya masih bagus, original, oke, tidak error, tentu saja kesini pun responnya bagus ya, teman-teman ya. Sesuai dengan yang ini. Oke, sekarang untuk bagian sen. Kok mati? Oh, tidak saudara, panik ya kan. Awalnya udah panik, mati. Nah, untuk sen nyala. Untuk kanan, wih, yang kanan juga nyala. Kebetulan ini kameranya terlalu terang, bro. Nah, ya intinya lihat ngedip-ngedip. Nah, itulah bagian sen ya. Untuk sen, dan ini untuk netral. Coba kita nyalakan dan kita masukkan gigi. Nyalain mesin. Oh, netralnya berfungsi saudara. Apa yang terjadi? Benar sekali yang tadi saya colok. Nah, ini udah benar ya teman-teman ya. Saat masuk gigi ini hilang netralnya, dan di sini terdapat 1. Nah, ini gigi 1. Ini jelas antik banget ini. Antik semua ini ada ya, digital semua, bro. Sekarang kita masuk kedua. Nah, ini gigi 2. Masuk ketiga, gigi 3. Apa yang terjadi? Masuk keempat. Apakah dia masuk? Aduh, ayam. Kok bisa ya? Masuk semua, bro. Nah, kurang lebih seperti itu, dan ini kembali netral. Dan apalagi yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan teman-teman komen di bawah ini. Dan jika ingin bertanya lebih lanjut tentang cara pemasangan ini, teman-teman bisa DM di IG saya, dan nama IG saya di atas ya. Oke, mungkin segini yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya Muhammad Yusuf pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.